Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yaut di Indonesia. Apalagi kalau bukan Garasi Mobil Semarang. Nah kali ini ada Innova ya, yang kita restorasi, repaint, jadi mewah, cantik kembali. Nah unit mobil ini jauh-jauh nih dari Jambi. Konsumen kami atas nama Om Ilham mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk restorasi unit mobil beliau. Basic ini asli Barong, jadi project pekerjaan mobil ini lebih ke restorasi, repaint di bagian eksterior body, dan ada beberapa custom yang lain-lainnya seperti custom lampu Pro 7, custom interior jok, dan finishing salon detailing. Nah unit mobil ini kurang lebih kita kerjakan nggak sampai 30 hari kerja, jadi kurang lebih 25 hari, tapi harus antri ya. Jadi konsumen kami Om Ilham ini antri 4-5 bulan yang lalu, masuk antrian di bulan Juni, kita kerjakan, ini nggak ada 30 hari beres. Ada 30 hari beres, dan semua proyek pekerjaan mobil kami ini dari awal sampai akhir kita perlihatkan. Nanti ada dokumentasinya lengkap, before, on progress, dan afternya. Teman-teman bisa nonton. Nah unit mobil ini juga ketika kita kerjakan, bahan-bahan apa saja yang kami gunakan kita perlihatkan, dan sedetail apa Garasi Mobil Semarang ya. Jadi di sini kita ada list proyek pekerjaan dari mobil ini. Nah ini teman-teman bisa lihat nih. Nah ini adalah list yang diinginkan konsumen. Ada beberapa item. Jadi dari list-list project itu kita buatkan konsep kerja sedetail mungkin. Dan apa-apa saja yang kita ganti juga spare part-nya kita siapkan sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Setelah itu kita eksekusi. Nah list kerja seperti ini saya kasih satu persatu tim kami agar tidak ada ketinggalan atau mungkin kelupaan dari project yang diinginkan konsumen. Inilah tingkat kedetailan Garasi Mobil Semarang, dan semua SOP, proses, upgrade, repaint itu ada dokumentasinya detail. Jadi di sini teman-teman bisa menilai. Nah, inilah hasil seni kerajinan tangan yang nantinya akan kita review. Sebelum kita review, yuk kita perlihatkan bagaimana dari awal sampai akhir progres pekerjaan mobil ini. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke, jadi di sini teman-teman kita perlihatkan bagaimana kondisi before unit mobil Innova, basicnya Barong 2014 warna hitam black mica punya konsumen kami Om Ilham dari Jambi. Nah di sini pada bagian bumper depan itu sudah tidak rapi dan tidak presisi, dan kita lihat bagian bawah bumpernya itu juga pecah. Jadi nanti ada permintaan dari konsumen kami untuk bumper depan kita lakukan proses penggantian baru. Nah di sini teman-teman bisa lihat kondisi dari body cat yang sudah pada busem, kurang menarik dan kurang kinclong ya. Karena di sini kan warna original dari bawaan mobil ini black mica. Ya teman-teman tahu sendiri kalau black mica itu gebiar metaliknya itu silver. Jadi kinclongnya, hitam pekatnya itu kurang terlihat. Nah nanti kita akan buat warnanya jadi black attitude. Nah di sini juga kita perlihatkan kondisi interior mobil sebelum kita modifikasi, karena di interior juga kita berikan sedikit sentuhan modifikasi dari custom setir hingga custom di bagian jok. Kurang lebihnya seperti itu, langsung lanjut kita eksekusi. Di project awal di sini kita melakukan proses pembongkaran jok 3 baris, 4 door trim pintu dan juga kepala konsol box, dimana nanti untuk item-item tersebut akan kita cicil custom modifikasi dahulu sesuai dengan desain pilihan dari keinginan konsumen. Nah di sini lanjut kita bongkar-bongkar ini semua item spare part yang nempel di eksterior, dan juga kita ganti baru bumper bagian depan agar rapi kembali. Nah setelah itu unit mobil lanjut kita bongkar-bongkar dari handle pintu, cover-cover di bagian handle, cover tutup bensin, list pintu, spion, headlamp, stop lamp, karet-karet, semua kita bongkari. Karena nanti unit mobil akan lanjut di tahap
proses perataan bodi dengan teknik pendempulan. Nah, di sini tuh ada beberapa titik body cat yang sudah jelek. Kita lakukan proses kerok pilah ya. Jadi tidak dilakukan full kerok total untuk meminimalisir biaya yang bengkak dan mengejar target waktu di mana project mobil ini hanya diberikan 30 hari kerja selesai. Nah, di sini sudah di tahap yang paling krusial dari teknik pendempulan. Jadi di sini unit mobil langsung kita lakukan proses perataan bodi dengan dempul, yang pastinya dempulnya tipis saja. Nah, nanti setelah kita dempul, langsung kita amplas menyeluruh hingga flat dan rata. Nah, teknik dempul seperti ini tuh sangat krusial karena hasil bagus atau tidaknya pengecetan bergantung di teknik awal, teknik perataan bodi seperti ini. Karena kalau dempulnya asal-asalan, nanti hasil catnya akan kelihatan bergelombang. Makanya itu, seni dari pendempulan ini sangat bergantung sekali dari skill tukangnya. Nah, seperti Cak Sud ini yang sudah berkecimpung di dunia pendempulan lebih dari 30 tahun. Jadi untuk hasil kualitas dari teknik pendempulan Cak Sud ya sudah tidak usah diragukan lagi karena pengalaman beliau sudah sangat lama sekali. Nah, di sini tidak hanya skill dan juga pengalaman yang membutuhkan hasil sempurna, diimbangi dengan bahan yang bagus. Nah, di sini untuk dempul yang kita gunakan juga kita berikan informasi kepada Anda semua. Di sini kita menggunakan dempul merek Alpha Gloss. Setelah selesai proses pendempulan hingga pengamplasan, selanjutnya unit mobil kita jemur. Minimal apabila terik matahari panas, kita diamkan, kita jemur 1 hari. Tapi apabila terik matahari kurang panas ya minimal kita diamkan 2 hari. Setelah itu unit mobil lanjut kita proses untuk masking pembungkusan. Jadi di sini kita tutup pada bagian-bagian mobil yang tidak terkena cat karena unit mobil akan kita timpa proses epoksi 2 step. Dan tidak lupanya untuk proses cleaning degreaser anti silikon kita terapkan sebelum kita timpa proses epoksi. Nah, di sini teman-teman juga melihat di mana bumper plastik baru kita timpa PP primer plastik atau perekat agar nanti ke depannya cat itu tidak terkelupas. Kembali lagi di video progres pengerjaan. Di sini teman-teman melihat di mana tim kami melakukan proses epoksi 2 step. Ya, walaupun unit mobil ini tidak kita lakukan proses kerok total, nah di sini harus dilakukan proses double epoksi. Fungsinya adalah sebagai pelapis antara cat lama dengan cat baru. Karena kita nggak tahu nih, unit mobil punya konsumen kami Om Ilham, dulunya ini pernah cat-catan dengan bahan bagus atau jelek, kan kita nggak tahu. Nah, di sini juga unit mobil tidak dilakukan kerok total demi kualitas jangka panjang, makanya itu kita terapkan sistem double epoksi. Nah, di sini untuk epoksi yang kita gunakan, step pertama primer yang berwarna hijau kita menggunakan merek Belcott. Nah, untuk step kedua filler, di sini kita menggunakan merek Siken. Yang pastinya jelas boros bahan, boros biaya. Tapi di sini kita mengejar kualitas jangka panjang. Makanya itu walaupun tidak kerok dengan model sistem timpa, nah di sini kita terapkan dengan proses double epoksi. Setelah proses double epoksi ini selesai, unit mobil kita jemur dahulu minimal 1-2 hari hingga epoksi itu keras dan kering maksimal. Setelah itu baru kita amplas menyeluruh merata luar dan dalam agar epoksi itu flat dan halus. Setelah itu unit mobil kita lakukan proses pembungkusan atau masking. Kita menutupi bagian-bagian mobil yang tidak terkena cat dengan plastik masking, karena nanti unit mobil akan lanjut untuk proses repaint dari cat dasaran,
cat utama hingga pernis. Nah, di sini untuk masalah kebersihan sangat diperhatikan sekali. Sebelum kita timpa cat dasaran, kita melakukan proses cleaning ulang yang kedua menggunakan degreaser anti silikon merek AXT. Jadi di sini fungsinya degreaser anti silikon itu untuk menghilangkan minyak, silikon ataupun debu yang menempel di bidang body cat yang nantinya akan kita timpa proses repaint, bosku. Jadi di sini unit mobil lanjut kita timpa repaint cat dasaran sebanyak 2 lapis dengan membutuhkan bahan sebanyak cat 2 liter dicampur thinner sekitar 1 liter. Jadi total dengan oplosan 3 liter kita menghasilkan lapisan cat dasaran sebanyak 2 lapis. Setelah dilakukan proses repaint cat dasaran, di situ body cat akan kelihatan apabila ada bidang-bidang yang masih kurang sempurna. Contohnya di sini terlihat sekali apabila ada lubang-lubang kecil seukuran jarum yang tertinggal. Kita akan melakukan proses pendempulan tipis dan pengamplasan menyeluruh hingga rata dan halus. Jadi sebelum kita timpa cat utama Black Attitude hingga finishing top coating, body cat itu harus lolos inspeksi. Bener-bener tidak ada kecacatan atau lubang-lubang kecil yang seukuran jarum yang masih tertinggal pada bidang mobil tersebut. Setelah lolos inspeksi menyeluruh, kondisi body cat dinyatakan aman dan flat rata halus. Unit mobil lanjut untuk kita lakukan proses cleaning yang ketiga menggunakan degreaser anti silikon. Jadi di tahap kebersihan ada 3 kali proses cleaning degreaser anti silikon yang kita terapkan agar menghasilkan cat yang berkualitas istimewa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana kita melakukan repaint cat utama Black Attitude. Nah, di sini membutuhkan bahan cat sekitar 4 liter dicampur dengan thinner 2 liter. Nah, di sini dengan oplosan cat plus thinner PU menghasilkan total oplosan 6 liter. Nah, dengan total 6 liter oplosan cat tersebut, apabila kita timpa di bidang cat MPV car seperti Innova menyeluruh luar dan dalam, menghasilkan 3-4 lapis cat. Nah, di sini teman-teman kita berikan sedikit informasi. Jadi untuk cat kita menggunakan merek sekelas Nikon atau Blinken dengan bahan PU atau bakar dengan harga bahan per liternya 350.000. Sedangkan dari cat dasaran hingga cat utama kita membutuhkan total 6 liter. Untuk bahan cat saja kita merogoh kocek minimal sekitar 2 juta, belum termasuk bahan-bahan yang lainnya. Nah, kali ini sudah di tahap proses pengoplosan pernis. Nah, di sini pernis kita menggunakan top coating Siken HS Premium dengan tipe hardener slow reducer. Proses top coating pernis Siken HS Premium dengan tipe hardener slow reducer ini kita membutuhkan setidaknya bahan total sebanyak 3 liter pernis dicampur 1,5 liter hardener dicampur 1,5 liter thinner. Nah, ketika itu kita oplos jadi satu dengan total 6 liter, itu akan menghasilkan lapisan pernis sebanyak 3-4 lapis. Jadi hasilnya itu tebal, wet look, dan pastinya glossy-nya maksimal. Nah, di sini untuk bahan pernis top Siken HS Premium ini, teman-teman kalau ingin tahu berapa sih harga yang dikeluarkan untuk pembelian pernis itu, jadi di sini per paket dari pernis itu berisikan 1 liter pernis, setengah liter hardener, dan juga 1 liter thinner.
Nah, satu paket itu seharga 900.000. Sedangkan untuk proses top coating medium car seperti Innova, kita setidaknya membutuhkan 3 paket. Nah, di sini berarti teman-teman harus ngerogoh kocek untuk bahan top coating second ini setidaknya harus mengeluarkan biaya 2,7 juta. Jadi di sini untuk proses repaint kita membutuhkan setidaknya waktu 2 hari. Nah, hari ini kita fokus tuh nge-repaint di bagian sisi luar dan dalam sekeliling mobil. Nah, nanti di hari berikutnya sekeliling bodi mobil itu sudah kering, kita akan bungkus, kita masking, kita tutupi, karena nanti hari berikutnya kita akan melakukan proses repaint di bagian atap. Nah, jadi di sini teknik proses repaint kami terpisah untuk bagian atap. Fungsinya apa? Agar tidak ada kotoran yang menempel di sekeliling bodi mobil. Jadi di sini fokus ngecat kondisi sekeliling dulu, baru di hari berikutnya kita ngecat bagian atap. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ya bagaimana sistem pengecatan kami dari proses dari awal sampai akhir, teknik pengecatannya, dan juga tempat kerja ruangan catnya yang proper. Karena di sini teman-teman lihat ruangan cat kami ini sistemnya open, di mana pembuangan udaranya bersih dan exhaust penyedot pembuangan udaranya berada di bawah mobil. Jadi ketika kita spray langsung tersedot di bawah ram-raman besi tersebut. Jadinya kotoran tidak akan berterbangan. Dan juga bahan-bahan yang kami gunakan kita kasih info kepada kalian semua secara terbuka dan diimbangi oleh skill tenaga kami yang profesional. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitas dari kami. Oke, jadi di sini sembari menunggu pernis dari body cat mobil itu kering maksimal, biasanya itu kita jemur atau kita diamkan minimal 4 hari, baru berani kita lakukan proses amplas poles. Nah, di jeda waktu itu, tim kami melakukan proyek-proyek pekerjaan lain sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi di sini tim lampu kami melakukan restorasi di bagian mika, di mana mikanya itu kita lakukan proses kerok, amplas, dan juga nanti finishingnya nano bun coating. Nah, di sini juga kita custom untuk perlampuannya menggunakan Pro 7 tipe P730 RS untuk bagian headlamp serta fog lamp. Nah, di sini untuk reflektor di bagian headlamp juga kita custom repaint full black glossy. Oke, jadi setelah 3-4 hari pernis kering maksimal setelah kita jemur, di sini kita lanjut untuk proses pengamplasan body cat menyeluruh. Nah, di sini untuk proses amplas ada 3 grade amplas yang kita terapkan. Pertama kita menggunakan grade amplas 1500, selanjutnya grade 2000, dan hingga yang paling halus adalah grade 3000. Nah, nantinya setelah selesai proses pengamplasan menyeluruh, lanjut kita lakukan proses pemolesan full body. Nah, di tahap pemolesan itu juga ada beberapa step busa poles, dari busa tipe hard cutting hingga yang paling halus adalah soft cutting. Nah, sedikit informasi, untuk proses finishing pemolesan ini kita menggunakan kompon jenis kompon bakar demi hasil yang maksimal. Nah, di sini juga ada proses-proses pekerjaan lain di mana permintaan konsumen adalah dengan pelek originalnya kita diperintahkan untuk melakukan proses repaint pelek black glossy 5 roda. Nah, di sini kita lakukan proses pengamplasan, pendempulan, dan nantinya kita akan lakukan proses pengecatan dengan warna hitam glossy sesuai request dari konsumen. Nah, nanti di tahap finishing juga ada pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti repaint pada bagian grill, repaint pada bagian cover fog lamp, list cap,
repaint juga pada bagian sisi spare part bodi bagasi belakang, yaitu adalah terang lid dan juga list kaca. Nah, nantinya spoiler juga kita lakukan proses repaint terpisah. Setelah semua project dari repaint eksterior bodi ini selesai, kita akan lanjut proses finishing untuk pemasangan semua spare part item eksterior. Nah, nantinya pelek kalau udah kering langsung kita pasang, grill kita pasang, spoiler kita pasang, handle pintu, karet-karet, semua item spare part dari eksterior menyeluruh kita akan lengkapi dan kita pasangi semua. Dan di sini juga ada custom di bagian setir, di mana setir itu kita buat temanya full black dengan red trim warna hitam dan juga kita repaint warna hitam, serta kita kasihkan tambahan variasi adalah tombol setir dengan tema warna hitam. Di sini juga kami mulai melengkapi pemasangan pada jok 3 baris yang sebelumnya di awal kita lakukan custom untuk cover jok 3 baris dengan desain tema sesuai dengan keinginan konsumen, serta penambahan untuk cover lantai bawah warna hitam. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Setelah semua item spare part dari eksterior, interior sudah kita lengkapi, kita rapikan, finishingnya kita lakukan proses salon detailing. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini sudah di tahap akhir proses cleaning dengan teknik salon detailing eksterior, interior dan juga ruang mesin. Jadi nantinya kondisi mobil ketika diterima konsumen kami sudah fresh dan bersih. Three, two, one, and you can see. Oke, jadi tadi teman-teman kan udah nonton tuh apa saja yang kita kerjakan, apa saja list-list kerjanya nih. Contohnya list kerjanya ya. Nah di sini tuh kita melakukan proses repaint full body. Yuk teman-teman bisa lihat dari kameramen yang memperlihatkan eksterior bodinya menyeluruh sambil jalan pelan-pelan syuting eksteriornya. Nah di sini tuh Innova ini basicnya kan Barong 2015. Project pertama kita lakukan proses repaint full body, penggantian talang air slim, penggantian pelipit kaca hitam atau namanya itu water strip. Terus bumper depan itu kita ganti baru, karena bumper depan itu bagian sisi bawah kirinya pecah dan juga kupingan kancingan pada bracketnya itu sudah pada rusak. Terus selanjutnya kita lakukan konsep modifikasi dari bagian penampilan depan dengan konsep grill, list cap, cover fog lamp, full black glossy ya. Nah nantinya juga ada penggantian itu di bagian sisi depan, list cap mesinnya kita ganti baru. Nah di sisi depan, di bagian headlamp itu juga kita custom menggunakan custom Pro 7 P730 RS
headlamp dan fog lamp. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kameramen bisa mendekat ke bagian sisi headlamp ini ya. Mendekat ke bagian sisi headlamp. Nah, di sini tuh headlamp. Sebelum kita custom Pro 7, di sini tuh bagian mikanya kita restorasi ya. Jadi ini kita kerok, kita amplas dan finishing nano bone coating agar kinclong kembali. Karena basicnya kan ketika datang nguning ngerambut ya, sudah nguning rambut. Makanya itu kita restorasi jadi kinclong kembali. Setelah itu kita custom menggunakan Pro 7 P730 RS headlamp serta fog lamp ya. Nah, ini Pro 7-nya, kameramen bisa mendekat, bisa reviewkan tipe dari P730 RS ini, seri murah meriah 2-in-1 headlamp fog lamp dengan low beam headlamp 55, high beam 65, fog lamp low beamnya 40, high beamnya 50 watt. Jadi di sini tuh fog lamp ataupun headlamp dua-duanya bisa ngedim semua. Kalau hasil pencahayaannya nggak usah ditanya. Tipe Pro 7 ini walaupun murah meriah tapi hasilnya istimewa sekali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat konsep di bagian sisi depan ya. Setelah kita lakukan proses repaint, terus kita custom lampu, restorasi mika, dan di sini kita konsep full black glossy grill, logo, dan list cap. Nah, ini kemarin list capnya kita ganti karena list capnya sudah pecah. Yuk kameramen bisa shoot hasil dari repaint di bagian sisi kap mesin, sisi bagian grill, hingga list cap mesin ya. Nah, di situ teman-teman bisa melihat itu hasil dari proses repaint yang kita lakukan di bagian sisi depan dan konsep project yang diinginkan konsumen kita eksekusi sesuai perintah beliau. Jadi ini bumper kita ganti baru, tapi ketika saya cek bracket bumpernya masih bagus. Cuman bumper aja yang pecah dan sudah nggak rapet. Nah, di sisi depan seperti itu. Jadi unit mobil ini tidak ada project yang kita lakukan kerok karena basicnya memang overall catnya itu bagus ya, tidak ada yang pecah-pecah, tidak ada yang mengkorok, jadi cuma kita lakukan proses repaint yang pastinya kita lakukan treatment sebelum repaint full body, double epoxy, primer, dan filler demi kualitas jangka panjangnya awet dan bagus. Nah, di sini lampu sen kita ganti sen LED ya, karena di sini kan kita buat full black housing. Nah, chrome-nya kan sudah hilang, reflektor chrome-nya. Nah, di sini kita buat lampu sennya menggunakan LED biar terang dalam pencahayaan lampu sen ketika terutamanya di siang hari ya. Kalau di malam mah terang banget. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan beberapa keunggulan dari repaint kami ini warna Black Attitude dengan dia karakternya metaliknya pearl biru, glossy-nya kinclong sekali karena ini proses oplos cat-nya kombinasi dengan hitam solid dicampur dengan metalik biru ya. Nah, nih kameramen mendekat, pamerkan bagaimana kinclongnya. Sini mendekat lagi sisi sebelah sini. Ini kaca apa body cat, bisa seperti ini. Nah, ini kombinasi antara 3 keutamaan dari kami. Pertama adalah skill dari tim kami, dari tukang dempul, terus tukang cat, tukang finishing polishnya bisa menghasilkan hasil proper seperti ini ya, flat ya, dempulannya rata ya, hasil pengecatannya bagus, finishingnya glossy. Nah ini utamanya dari skill. Kedua setelah skill adalah bahan yang premium dari proses dempul, Ava Gloss, epoxy 2 step, bell coat dan siken, cat niken atau blinken, pernis siken, finishing kompon bakar. Hasilnya seperti ini. Nah, dan juga tempat kerja yang proper. Pastinya kita proses pengecatannya menggunakan sistem open ya, di mana kita repaintnya tempatnya bersih, steril, dan proses repaint kami juga teman-teman lihat. Jadi pertama kita nge-repaint tuh di bagian sisi sekeliling dulu. Nah, di hari berikutnya baru ngecat di bagian atap. Fungsinya apa? Biar sekeliling ini bersih, ketika sudah kering kita masking, kita repaint atap. Karena kalau ngecat atap, dia kan ada partikel-partikelnya yang berterbangan. Nah, kalau sininya sudah kering aman. Nah, kalau sininya belum kering ya, nanti akan membuat hasil pengecatannya kurang maksimal. Makanya itu proses ngecat mobil kita butuh 2 hari. Hari pertama kita ngecat sekeliling, hari berikutnya kita ngecat atap. Hasilnya ya teman-teman bisa lihat seperti ini. Bersih, rapi, glossy maksimal. Nah, itulah kombinasi antara 3 kualitas kami. Oke, selanjutnya di sini juga kita ganti ini ya. Pelipit kaca ya. Ini pelipit kaca kita ganti, talang air juga kita ganti.
spion ini ketika datang spionnya udah pakai ribbon. Jadi kita tidak melakukan proses custom spion. Cuma ada permintaan untuk auto flip standby di sini kamera. Jadi di sini tuh kita kasih tambahan auto flip ya. Jadi ketika kita lock ya, dia akan otomatis melipat pada bagian sisi spion. Dan ketika kita kontak on, dia akan otomatis membuka. Coba ya kita kontak on ya. Di sini kita buka, kontak on, dia akan otomatis membuka. Ya, seperti inilah fungsi kerja dari modul auto flip yang kita aplikasikan pada mobil ini. Nah, di sini setelah itu kameramen yuk bisa ke bagian sisi belakang. Jadi di sisi belakang ini nggak ada perubahan macam-macam sih ya. Jadi di sisi belakang basicnya ini Innova Barong. Kita pasangi kembali semua item part dari bodi belakang. Terus terang led ya, stop lamp, spoiler, ini juga kita repaint ulang, bumper ya itu aja sih. Nah di sini setelah itu juga ada custom di bagian interior yang nanti kan akan kita review ya. Sama ada pemasangan dashcam, ada pemasangan dashcam juga. Nah sebelum itu kita perlihatkan hasil repaint kami ya. Repaint kami itu full body luar dalam hingga di sisi bagian sini ya. Kameramen bisa shoot ya. Hingga di bagian sisi sini sama ini ada dashcam di shooting sekalian. Jadi repaint kami rapi hingga di bagian sisi luar dan dalam di bagian bodi mobil. Kameramen nanti kalau sudah nge-shoot di bagian sisi belakang bisa nge-shoot di bagian sisi samping di sisi dalam ya. Biar teman-teman tuh ngelihat, oh seperti ini kualitas dari proyek garasi mobil Semarang ya. Sedetail ini, serapi ini, sebagus ini. Jadi tiada dusta di antara kita. Kita perlihatkan semua dari on progress pekerjaan dari bengkel cat kami juga kita perlihatkan hingga reviewnya. Terkadang kan kalau reviewnya nggak detail, nanti dihujat tuh. Alah, itu bagian sisi sini jelek tuh pasti nggak diperlihatkan. Nah di sini nggak ada yang kita tutup-tutupi. Teman-teman akan lihat ngeripen kami detail hingga di bagian sisi dalam. Nah nanti juga kita akan review di bagian sisi interior yang kita lakukan custom ya. Coba di bagian sisi sini kameramen dibantu untuk videokan ya sisi pilar bodi dalam di-shootkan. Oh ya, ada sedikit yang belum kita bahas ya. Jadi di eksterior itu juga ada modifikasi atau custom repaint di bagian pelek. Jadi di sini tuh konsumen tetap memakai pelek original ring 15 ya demi kenyamanannya. Dan di sini juga tidak ada tambahan body kit karena medan area di Sumatera itu jalannya jelek. Makanya dia modelnya bannya dia pakai AT ya. Kameramen bisa shoot di bagian pelek. Jadi ini pelek lupa saya bahas, pelek kita repaint black glossy. Karena medan di Sumatera jelek makanya dia pakai ban model AT ya. Karena menyesuaikan dengan area Sumatera. Kurang lebih seperti itu. Sebelum kita review di interior, kameramen bisa shoot hasil salon detailing kami di bagian ruang mesin. Nah di sini juga teman-teman bisa menilai tuh. Sedetail itu garasi mobil Semarang ya. Jadi tidak hanya proses bengkel cat aja yang kita perlihatkan. Finishing kami, proses cleaning, kita lakukan proses salon detailing dari eksterior interior mesin. Di eksterior, kita proses pemolesan full body ulang menggunakan obat Maguire Ultra Polishing Wax ya. Dan interior juga kita salon, kita bersihkan semua detail hingga di bagian sisi ruang mesin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sedetail ini garasi mobil Semarang. Ini kayak beli mobil baru keluar dari dealer karoseri garasi mobil Semarang. Karena kondisinya benar-benar bersih, fresh, dan bisa dinilai sendiri. Aku nge-reviewnya detail banget loh ini. Kadang kan foto bisa menipu. Saya nge-reviewnya detail. Ya, dari progres sebelum kita kerjakan, progres kita kerjakan, hingga review hasil air. Kameramen kan bisa ngelihat sendiri. Di review muter, ruang mesin, sisi dalam-dalam body, semua kita review. Nah, selanjutnya kameramen kita akan shoot di bagian interior. Ini kamera saya pegang biar enak nge-shoot pada bagian interior. Nah, di sini tuh interior tuh kita berikan beberapa sentuhan modifikasi ya. Di sini jok ya. Jadi jok ini kita custom 3 baris dengan bahan Navarro kulit halus dengan tema jok ini pilihan konsumen. Kita hanya eksekutor di lapangan.
Dan tidak lupanya ada permintaan cover lantai bawah. Jadi ini lantai bawah di cover hitam dari bagian sisi depan hingga belakang. Nah, di sini juga ada custom di bagian sisi setir ya. Karena ini basicnya tipe G, belum ada tombol setir. Setirnya kita custom dengan tema full black, kita kasih tambahan tombol setir. Dan juga kita retrim warna hitam biar elegan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. Dan ini tombol setirnya juga berfungsi dengan head unit yang sudah diganti Android. Serta ada penambahan dashcam ini sesuai permintaan konsumen, dashcam depan belakang. Jadi seperti itu bosku project dari unit mobil ini yang sudah kita review detail. Apalagi yang belum saya bahas, sudah semua ya. Interior juga udah. Interior keluar dari GMS bersih di salon detail ya. Videonya pun juga ada. Kurang lebih seperti itu, review singkat dan detail dari Garasi Mobil Semarang. Nah, di sini buat teman-teman yang ingin restorasi mobil kalian, ini slot antrian ada di bulan Februari 2027. Sudah panjang banget ya. Sekarang ini kita syuting di bulan awal Juli. Berarti antrian Februari, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Antrinya 7 bulan. Februari cuma open slot 4 mobil karena sudah mepet awal Maret itu lebaran. Makanya kita cuma open 4 mobil karena kita targetnya 30 hari kerja beres. Jadi targetnya Februari open 4 mobil, H-7 sebelum lebaran sudah selesai semua. Jadi bisa menemani Anda untuk liburan. Kurang lebih seperti itu. Thank you sudah mengikuti Garasi Mobil Semarang dari awal sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube ini biar channel ini semakin jaya di dunia otomotif Indonesia. Jangan lupa follow media sosial kami. Ada Instagram, YouTube, TikTok, Thread, Facebook. Semuanya ada dengan nama Garasi_SMG atau Garasi Mobil Semarang. Thank you bosku, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.